Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bagian ini Petrus mengatakan sesuatu yang sangat penting. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Namun ia juga menambahkan sesuatu yang tidak kalah penting. Jawaban itu diberikan dengan lemah lembut dan hormat. Disitulah arah hidup orang beriman menjadi jelas. Iman bukan hanya tentang apa yang kita percaya, tetapi juga tentang bagaimana cara kita hidup dan bersikap. Karena seseorang bisa berbicara tentang Tuhan, tetapi jika hidupnya penuh kemarahan, kesombongan, dan merendahkan orang lain, orang tidak akan melihat terang Tuhan di sana. Sebaliknya, ada orang-orang yang mungkin tidak banyak berbicara, tetapi melalui cara mereka memperlakukan orang lain, melalui kesabaran, kejujuran, dan kasih yang mereka tunjukkan, orang lain bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Dan itulah yang diingatkan oleh Petrus, bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak hanya diucapkan lewat kata-kata, tetapi juga terlihat dari hidup yang dijalani. Peristiwa ini sangat dekat dengan hidup kita. Ada saat ketika kita berusaha hidup dengan benar, menjaga sikap, dan berusaha tidak menyakiti orang lain, tetapi justru tetap disalahpahami, tidak disukai, atau dibenci. Ada perkataan yang meremehkan kebaikan kita. Ada penilaian yang membuat hati ingin membela diri. Bahkan ada luka yang membuat kita ingin membalas dengan cara yang sama. Di titik seperti itu, pergulatan yang sebenarnya bukan hanya tentang orang lain, tetapi tentang hati kita sendiri. Apakah kita tetap memilih hidup dalam kebaikan, atau perlahan berubah menjadi keras karena kecewa dan terluka? Karena pada akhirnya orang tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, mereka juga melihat bagaimana kita hidup, melihat bagaimana kita memperlakukan orang lain, melihat apakah pengharapan yang kita miliki sungguh terlihat nyata dalam hidup sehari-hari. Dan itu tidak selalu mudah. Sebab Petrus sendiri mengatakan bahwa kadang orang harus menderita karena tetap melakukan yang baik.
Namun Kristus pun lebih dulu mengalami hal itu. Ia menderita bukan karena berbuat salah, melainkan karena tetap setia melakukan kehendak Bapa. Disitulah kita diingatkan, kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu membuat hidup menjadi mudah atau nyaman. Namun ketika hidup kita tetap dipenuhi kelembutan, kebenaran, dan kasih, disitulah orang lain bisa melihat pengharapan yang berasal dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak hanya mengenal-Mu lewat kata-kata. Bentuklah cara hidup kami, cara kami berbicara, dan cara kami memperlakukan orang lain, agar melalui hidup kami, orang lain dapat melihat pengharapan yang berasal dari-Mu. Dan ketika kami menghadapi kesulitan karena tetap melakukan yang baik, teguhkanlah hati kami untuk tetap setia berjalan bersama-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.